Halo, salam jumpa pemirsa. Kembali hadir bersama saya, Sally Sregar, dalam Berita Dunia. Berbagai informasi dari penjuru dunia akan kami hadirkan untuk Anda, hanya di Berita Dunia selengkapnya. Pemirsa, memasuki 6 bulan perang Israel-Hamas di Gaza, korban jiwa terus berjatuhan. Sementara Israel tetap bertekad melancarkan serangan darat ke Rafah. Tekanan terus ditujukan kepada pemerintahan Joe Biden untuk mengupayakan akhir konflik, termasuk tekanan domestik dari beragam kelompok advokasi Amerika Serikat. Perang Israel-Hamas telah berlangsung 6 bulan lebih. Tentara Israel keluar dari Khan Yunis, kota terbesar kedua di jalur Gaza. Sementara Amerika Serikat terus mengupayakan pembebasan sandera dan gencatan senjata. And we really want to come to closure on a hostage deal as soon as possible, because again, with that hostage deal comes a ceasefire of some weeks duration, hopefully around 6 weeks, which could do a lot to ease the burden on the Gazan people and to help us improve that humanitarian assistance. Amerika Serikat dan Israel berbeda pendapat soal serangan darat ke Rafah. Zahir Sahlul adalah salah satu dokter muslim yang diundang ke Gedung Putih awal April oleh Presiden Joe Biden. Isu Rafah juga termasuk yang diangkat. That's going to lead to bloodbath because there's no place that is safe for the 1.2 million people who took refuge in Rafah. And they should not be herded as cattle from place to place. I mean, that is really removing and undermining their human dignity. Tekanan menguat terhadap pemerintahan Joe Biden untuk lebih tegas menekan Israel setelah serangan mematikan terhadap pekerja bantuan makanan dari World Central Kitchen. Serangan ini mendapat kecaman dari pemerintah Joe Biden dan desakan agar Israel berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil dan pekerja kemanusiaan. Kepada TV ABC, pendiri World Central Kitchen, Jose Andres, mengatakan harus ada pertanggungjawaban atas serangan mematikan tersebut. This is not anymore about the 7 men and women of World Central Kitchen that perished on this unfortunate event. This is happening way for too long. It's been 6 months of targeting anything that seems moves. Sebelumnya, Dewan Organisasi Muslim Amerika Serikat atau USCMO bersama lebih dari 79 kelompok advokasi berbagai komunitas mengirim surat kepada Presiden Biden meminta Amerika Serikat lebih tegas menekan Israel. So it took 8 workers to die for the president to come to the conclusion that Israelis are misusing American weapons. Unfortunately, he did not see that 33,000 people died by the Israeli bombardment on civilian places, but only 8 workers made him change his mind. Sejauh ini belum ada jawaban jelas ketika wartawan menanyakan akankah Amerika menghentikan aliran senjata ke Israel bila Israel tak juga mendengarkan peringatan agar menjamin keselamatan warga sipil. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. India memasang keran air pump di jutaan rumah di pedesaan sebagai bagian dari program nasional untuk menyediakan air bersih ke setiap keluarga di wilayah pedalaman. Menurut warga desa di negara yang masih kekurangan air ini, tersedianya saluran air di setiap rumah telah mengubah kehidupan mereka. Babli Devi adalah salah satu dari jutaan warga desa di India yang dulu harus berjalan jauh untuk mengambil air untuk mencuci dan memasak dari keran-keran umum dan sumber air lainnya. दोपहर सुबह लाते थे, दोपहर को, शाम को 3 टाइम जाना पड़ता था, 2 बार भी जाना पड़ता था. Perjuangan seperti ini dulu terjadi di setiap rumah tangga di desa Kunsal di negara bagian Himachal Pradesh. 5-6 बाल्टी लग जाती थी ना घर में पानी की, बस नहाना धोना यही काम रहता था. पानी में नौकरी हो जाती थी हमारी पूरा दिन. Namun beberapa bulan lalu, saluran air minum mulai dipasang di setiap rumah di desa ini berkat program ambisius senilai $50 miliar
untuk menyediakan air pam bagi semua rumah tangga di wilayah pedesaan India. Hingga 5 tahun lalu, hanya sekitar 15% dari 200 juta rumah tangga di wilayah pedesaan India yang mendapat akses ke air bersih di rumah mereka. Jumlah ini meningkat menjadi sekitar 75% rumah tangga berkat kerja keras pihak berwenang untuk memasang jaringan pipa air bersih dalam beberapa tahun terakhir. Program ini tidaklah mudah. Negara bagian Himachal Pradesh misalnya mendapat curah hujan yang cukup, tapi air mengalir ke hilir di wilayah perbukitan sehingga menyebabkan kekurangan air di musim panas. Dan musim dingin membawa masalah lain. Merely providing tap was not sufficient. We had to have a regular and portable water to each and every household. So challenge was a big because we have very remote areas. We have areas with temperature up to -20 degrees centigrade, -35 degrees centigrade in some regions and tribal areas. So this was a tough job. Jaringan tangki penyimpanan air dengan instalasi pengolahan ini akan memasok sekitar 10 desa. Penyediaan air bersih sangat penting di India, terutama karena maraknya penyakit yang ditularkan lewat air. अब 70 लीटर पर डे पर पर्सन हम वाटर सप्लाई लोगों को देंगे. इससे ज़्यादा दे सकते हैं, कम नहीं दे सकते. Tersedianya air pam di rumah telah mengubah kehidupan warga desa ini. अब जी अब कोई ये नहीं है समस्या, कोई सब ठीक है अब. Menurut warga, mengurus pekerjaan rumah tangga setiap hari kini terasa lebih ringan. पहले तो बहुत काम हो जाता था पानी की वजह से, अब थोड़ा रेस्ट हो जा रही है. Namun para ahli memperingatkan, saat air pam lebih banyak tersedia, pihak berwenang India harus memastikan penggunaannya dilakukan secara bijaksana. Karena itu membangun budaya konservasi air menjadi kunci untuk memastikan bahwa saluran air bersih ini tidak akan pernah kering. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sejumlah perusahaan di Kenya termasuk usaha penerbitan mulai memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menekan biaya produksi dan iklan. Tren ini membuat sejumlah ilustrator dan biro iklan cemas kehilangan pendapatan karena AI bisa mengambil alih pekerjaan yang selama ini mereka lakukan. Hadirnya kecerdasan buatan atau AI memicu perusahaan dan bisnis di Kenya dengan cepat memanfaatkan robot yang dikendalikan komputer untuk melakukan berbagai tugas guna menghemat waktu dan biaya. Kartasi Products, salah satu perusahaan penerbitan terbesar yang berpusat di Nairobi, termasuk salah satu yang memanfaatkan teknologi AI. Daripada mengandalkan seniman dari luar, perusahaan ini kini menggunakan AI untuk menangani sampul buku, pengiriman pesan, dan tata letak, dan telah memangkas waktu desain produk dari sekitar 3 bulan menjadi 1 bulan. Because everything is within your fingertips. So you find that you don't only save on time, but also you save on cost, because you don't have to hire out any services. So at the moment we are saving the cost savings that we are getting from AI, it is translated into the final product. Menurut David Karega, Kepala Afrika Timur dan Selatan perusahaan komunikasi Woodrow, AI membantu perusahaan ini menjangkau pelanggan mereka. With AI where organizations, institutions and companies are starting to look at AI in the sense of how can it help me in this moment where my budgets are cut to still continue doing effective communications. And what I've observed is AI becoming a kind of a value creator, and you can look at it being a value creator both from an agency perspective and from a client perspective, or the company. Adopsi AI memicu kekhawatiran di kalangan seniman dan biro iklan bahwa pendapatan dan pekerjaan mereka akan terus menyusut. Simon Wansia, kepala kreatif The Arts Group, mengakui adanya tren dan keuntungan biaya. Meski menurutnya, perusahaan akan lebih baik mengandalkan para profesional untuk menangani periklanan mereka. All the design work is done in-house, so that means that's less revenue for the agency. So we'll definitely take a hit. But we do not foresee a situation where companies do that, because we always emphasize and also try to advocate for that people need to focus on their key strengths. Saat ini program AI yang dipakai dalam periklanan masih sering menggambarkan makhluk yang kurang sempurna atau pemandangan yang tidak nyata, dan ini membutuhkan waktu yang lama untuk diedit. Menurut Pusat Riset Periklanan Dunia,
Belanja sektor periklanan di Afrika turun 11,6% tahun lalu. Dan ini menjadi indikasi kemungkinan peningkatan penggunaan AI. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, permintaan daging halal di Amerika Serikat terus berkembang. Lalu bagaimanakah proses pemotongan hewan sesuai agama Islam di Amerika Serikat? Berikut beritanya untuk Anda. Di peternakan ini, anak-anak diperbolehkan bermain bersama hewan ternak. Lokasinya berada di kawasan Union Bridge, Maryland. Peternakan menyediakan daging kambing yang disembelih secara halal. Pemiliknya adalah Tanwir Ahmed, warga Amerika keturunan India. 30-acre farm. I bought this right around the pandemic time, just to keep myself fit and also to help our Muslim brothers in the local community to do their udhiyah, their zabiha meat needs. Berkunjung dan membeli daging halal langsung ke peternakan menjadi alternatif bagi warga Muslim yang ingin mendapatkan daging segar dan menyaksikan penyembelihan secara langsung. Karena pasokan di toko, rata-rata dagingnya sudah dibekukan. So here we have the option to see what we are buying, and we get to do the zabiya halal ourselves. So we get to pick the animal that we need, and we know we are getting a good animal. Memiliki dan mengelola peternakan, lokasinya harus berada di pinggiran kota dan jauh dari pemukiman. Pemotongan hewan dalam jumlah besar harus memiliki fasilitas yang memadai dan memenuhi syarat dari Dinas Kesehatan setempat. It's a butcher place. You need to have a proper effluent treatment, and you have to have a waste treatment and all that properly done because it's a USDA requirement. So this is just for personal consumption. This is okay. Selain bisa bermain dengan hewan, anak-anak dan orang yang membeli kambing di sini bisa sekalian belajar cara menyembelih secara Islami yang dilakukan oleh pemilik peternakan. So once you pick an animal, the etiquette of it is that you shouldn't show another animal that you're slaughtering this other animal. Right? It's like, it goes against the principle. Nabi said not to do that. It is helping us to introduce our kids to the process of doing the zabiya. They normally don't get to see this. Good job. Jumlah peternakan dan penyembelihan hewan halal di negara bagian Maryland masih bisa dihitung jari. Dan lebih jarang lagi peternakan yang memperbolehkan pengunjung untuk melihat dan belajar proses menyembelih hewan sesuai syariat Islam. Ini kambing lucu banget ya. Kalau udah gede, pegang ayah untuk nyembelihnya ya, terus kita makan. Dari Union Bridge, Maryland, Ronan Zakaria, Taris Hirziman, Alam Burhanan, VOA. Tahun 2022, sebuah tembakan mengenai langsung 10 orang di dalam kereta bawah tanah atau subway. Sang pelaku dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Maret lalu, sebuah pertikaian antara dua pria berakhir dengan tembakan senjata di dalam kereta. Kasus-kasus kekerasan seperti ini memicu kekhawatiran publik New York terhadap keamanan sistem kereta bawah tanah. Pemerintah kota New York baru-baru ini merespon dengan rencana pemasangan alat pendeteksi senjata api di stasiun kereta bawah tanah. Go ahead, Mike, walk through. That's a real gun, but it doesn't have the firing pin in it. We'll be publishing the impact and use policy for electromagnetic weapons detection systems here in New York City. This kicks off the 90-day waiting period before this type of technology can be tested and used in our city to help keep New Yorkers safe. Data kepolisian NYPD per Februari 2024 sebut tindak kriminalitas di subway menurun 15% dibandingkan Februari tahun 2023. Meski demikian, secara psikis, warga New York tidak merasa sepenuhnya aman. Data kriminalitas di kereta bawah tanah subway masih tergolong tinggi berdasarkan data dari pengelola kereta MTA per tahun 2023. Termasuk diantaranya adalah serangan fisik yang terjadi 1,5 kali per hari. Di luar isu kriminalitas, para pengguna kereta subway masih harus juga berhadapan dengan berbagai isu lainnya, termasuk isu tunawisma yang semakin marak, isu kebersihan, dan juga isu hama tikus. Meski dihadapkan dengan isu-isu tadi, namun pengguna kereta subway masih tergolong ramai. Meski angkanya
masih mencapai 70% dari angka pra-pandemi. Dibandingkan kota-kota megapolitan dunia lainnya, minat penggunaan sistem kereta New York belum bisa dikatakan sepenuhnya pulih pasca pandemi. The world, I'm thinking like Seoul or Paris or London, Shanghai, they've seen their ridership rates, recover completely and now exceed pre-COVID. In some instances, we have not. We are at about, I think, 70%, which is a slower rebound than what you see internationally. Kasus penembakan senjata secara statistik hampir jarang terjadi di subway. Meski demikian, isu ini jadi sorotan secara umum yang mempengaruhi persepsi masyarakat soal keamanan mereka secara umum. Pemasangan pemindai senjata ini menurut analis jadi salah satu upaya agar masyarakat merasa aman dan angka pengguna kereta kembali seperti sedia kala. I get why, the mayor wants to be out front on this issue. I get why the governor wants to be out front on this issue. I get why the MTA wants to be out front on this issue, right? They're trying to recover ridership. Sebelumnya, Gubernur New York berinisiatif terjunkan lebih dari 1.000 personel aparat keamanan untuk melakukan penjagaan dan pemeriksaan tas di stasiun kereta tersibuk New York. Dari kota New York, Randy Wijaksana, VOA. Tak hanya itu pemirsa, harga telur meningkat di berbagai belahan dunia termasuk di Amerika Serikat. Flu burung kembali menjadi salah satu penyebab tingginya harga telur dengan dimusnahkannya sekitar 11,5 juta ayam selama Desember akibat flu burung. Tingginya minat saat hari besar keagamaan juga berdampak. Berbelanja di supermarket atau bersantap di restoran di Amerika Serikat menjadi semakin mahal dengan relatif tingginya laju inflasi belakangan. Tapi data indeks harga konsumen terkini menunjukkan harga makanan naik sekitar 2,2% dibandingkan tahun sebelumnya, angka terendah sejak Mei 2021. Food price inflation rose at a peak of 11% per year in summer of 2022. Since then, food price inflation has slowed, and in recent months has slowed to pre-pandemic levels. Tapi menjelang perayaan Paskah akhir Maret lalu, harga telur kembali meningkat dengan tingginya permintaan. So eggs have been in a bit of a wild ride with regards to egg prices over the last couple of years. Currently, a dozen grade A large eggs are selling for an average of $2.99. That is 30% lower than the same time last year when they were selling for $4.20. But they're still 50% higher than 2 years ago. Ada beragam faktor di balik kenaikan kali ini, mirip dengan yang menyebabkan lonjakan harga pada awal 2023. Inflationary pressures behind that increase in egg prices have to do with rising feed costs for producers, the impact of high-path avian influenza or bird flu, as well as changes in consumer demand. Flu burung belakangan terdeteksi lagi di sebagian Amerika Serikat. Berawal dari California, lalu baru-baru ini juga di Texas dan New Mexico. It's tough to say how this outbreak is going to continue and unfold over the next couple of months. But in the medium to longer term, we can't expect the price of eggs to come down once the virus has sort of run its course. Peternak khawatir akan terulangnya wabah flu burung pada 2022 yang membuat ratusan juta ayam dan unggas lain harus dimusnahkan. And now the thing of it is, it drove the little guys out. The margins are so small that you might not lose in the money, but you won't make enough to make a living. Flu burung ditularkan dari unggas liar yang bermigrasi mengikuti perubahan musim. Relatif tingginya curah hujan di California awal tahun ini ditengarai ikut mengubah pola migrasi burung-burung liar sehingga ikut menyuburkan perbakan flu burung di negara bagian tersebut. Perlu waktu sekitar 4 bulan bagi seekor ayam untuk mulai bisa bertelur. Sehingga bila ada yang harus dimusnahkan, perlu waktu cukup lama bagi peternakan untuk kembali menghasilkan telur dan menstabilkan harga. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, laporan kebahagiaan dunia kembali diterbitkan PBB memantau tingkat kebahagiaan di 143 negara. Keuangan memang diakui berdampak pada kebahagiaan, meski ada faktor lain seperti ikatan sosial, minimnya korupsi, dan kebebasan pilihan hidup. Lalu bagaimana posisi Amerika Serikat dan Indonesia dalam laporan terbaru? Berikut beritanya untuk Anda.
Berlibur ke pantai di negara bagian Florida mestinya menjadi hiburan bagi sejumlah warga muda asal New York ini. Tapi masalah dalam kehidupan sehari-hari mereka tetap membayangi. I feel like life can be stressful at times, and like I feel like here in the U.S. it can be really hard. Different people have their own situations, but I think because of how expensive it is to live now, and a lot of people depend on like their financial situation to make them happy. And it's the struggle when you don't have the financial stability to like live. Dalam laporan kebahagiaan dunia terkini, Amerika Serikat turun dari peringkat 15 tahun lalu ke urutan 23 tahun ini. Sejak PBB menggelar laporan ini pada 2012, ini adalah pertama kalinya AS turun dari posisi 20 besar dunia. Kegelisahan warga muda adalah yang paling memberatkan indeks kebahagiaan warga Amerika kali ini. Sebagian keresahan ini diungkapkan ke kantor berita Reuters oleh mahasiswa di Chicago, negara bagian Illinois. The system's kind of coming to a natural conclusion, and we're ending up with a lot less of the opportunities than the previous generations had, so we're going to be a little less happier. The political climate here, not just political climate, but also just the climate that we have in the United States is just not something that I think is healthy for a lot of us. Sementara sejumlah negara Skandinavia tetap menempati urutan teratas, diawali dengan Finlandia, lalu Denmark, Islandia, dan Swedia. I think money does have a role to play in a like a happy life. That if you don't have money, it does affect your happiness. I have a good education. I can raise my child in here quite safely, I think. So that is maybe the most important thing for me. Finnish people most probably are happier because they can rely on good institution, so meaning a well-functioning government, low level of corruptions, and a robust welfare. Posisi terbawah tahun ini ditempati Afghanistan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia tahun ini berada pada peringkat ke-80. Ini peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya saat Indonesia menempati urutan ke-84 dan jauh lebih tinggi dibandingkan India yang berada pada urutan ke-126. Tapi posisi Indonesia ini masih jauh di bawah negara-negara tetangganya. Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam masing-masing berada pada urutan 50-an di daftar ini. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan berita dunia hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.